Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal asatid, ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada maghrib ini kita bertemu untuk melanjutkan kajian Tib Nabawi kita, yang insya Allah mudah-mudahan kajian ini akan menjadi rutin setiap malam Jumat ya, pada maghrib di musola Al-Wafa ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk terus beristiqomah di dalam mengkaji ilmu-ilmu baik yang terkait dengan ilmu yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah, ibadah, dan termasuk dalamnya adalah tentang kesehatan ini. Ayo ikhwah, ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah daripada kitab Tib Nabawi karangan atau karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, pada kesempatan maghrib ini insya Allah kita coba melanjutkan pada klasifikasi penyakit, pembagian atau pengelompokan penyakit. Penyakit secara garis besar atau secara besarnya itu diklasifikasikan menjadi dua oleh para pakar kesehatan ya, atau dari pakar medis. Yaitu yang pertama adalah penyakit hati, dan yang kedua adalah penyakit jasmani. Ini klasifikasi yang memang disebutkan, dan ini baru mulai dicapai pengklasifikasian ini pada abad ke-18 pertengahan. Sebelumnya memang para pakar juga hanya menganggap sakit itu ya sakit tubuh, ya, sakit pada jasmani saja. Ternyata ada penyakit yang justru penyakit itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang menyerang jasmani, yaitu penyakit hati atau penyakit jiwa. Nah, penyakit jasmani ini timbul karena adanya salah satu organ yang mengalami gangguan sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik, atau bahkan dia disebutkan itu kehilangan fungsi secara total. Itu penyakit jasmani ya, terjadi karena organ-organ tubuh kita ini tidak lagi berfungsi baik ya, atau bahkan kehilangan fungsi secara total. Penyakit jasmani itu ada gejala yang bisa dilihat, ya, dilihat secara secara jelas, ya, secara zahir ada gejala-gejala, ada sebab musabab, ada karakter, ya, sehingga orang bisa membedakan ini penyakit A, ini penyakit B, ini penyakit D, ya. Itu kalau penyakit jasmani. Maka berbeda antara misalnya penyakit lumpuh dengan penyakit paru-paru. Itu ada perbedaan gejala, ada perbedaan ciri-ciri, ya, ada perbedaan yang lain-lain. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit jasmani ini nanti akan ada bagaimana cara menanggulanginya. Namun yang penting sebelum kita masuk pada penyakit jasmani, penyakit yang lebih penting untuk dikaji dan diperhatikan adalah penyakit terkait dengan jiwa.
Nah, penyakit jiwa ya, ini lebih sulit dideteksi. Meski sudah canggih pengobatan hari ini, misalnya ya sudah ada laboratorium, ya, lab gitu ya, ada sinar laser, ada berbagai metode untuk mengecek. Namun untuk penyakit jiwa tidak bisa ditemukan secara detil penyakitnya, sehingga ada disebut penyakit itu non medis atau secara fisik digambarkan tidak ditemukan apapun penyakit pada diri seseorang padahal dia merasa badannya sakit. Nah, itu banyak. Kami juga dalam beberapa tahun berfokus pada dunia ruqyah misalnya dan juga Tibun Nabawi ini, ya, ditemukan fakta-fakta seperti itu. Ada orang datang misalnya, Pak Ustadz, saya sakit sudah kurang lebih 6 bulan terakhir, ya, dan gejala ini saya belum pernah rasakan sebelumnya. Tetapi saya udah cek dokter, dicek darah misalnya gitu ya, sampel darah diambil, ya, itu tidak ada penyakit. Kata dokter, Anda tidak sakit, tidak ada penyakit ditemukan, semua normal dari hasil labnya gitu ya. Tapi saya merasakan bahwa badan saya sakit. Saya merasakan tidak enak dalam badan saya. Nah, ini biasanya adalah kaitannya dengan penyakit hati. Itu penyakit yang ada pada jiwa manusia yang disebabkan 2 hal. Apa itu? Penyakit hati itu cuma 2, syubhat dan syahwat. Nggak ada yang lain. Penyakit syubhat itu terkait dengan keraguan-raguan, hilangnya keyakinan, tidak yakin terhadap kebenaran, ragu terhadap kebenaran, atau syahwat, yaitu kesesatan ataupun hawa nafsu yang diperturutkan. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati inilah yang paling sulit disembuhkan. Kalau penyakit jasmani, alhamdulillah hari ini sudah banyak penemuan-penemuan, sudah banyak metode-metode. Ya, dan kabar gembiranya lagi, ternyata memang penyakit jasmani ini lebih mudah diobati, ya, dengan menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola hidup yang baik, yang teratur. Biasanya penyakit jasmani akan mudah sembuh atau mudah tercegah. Tapi penyakit hati ini jauh lebih sulit, ya, jauh lebih sulit. Khususnya penyakit syubhat misalnya, ya, yaitu keraguan-raguan. Banyak orang sulit sekali lepas dari penyakit ini. Ya. Meski dia mungkin ya, sudah menjadi muslim dari awal, tapi ya, kadang-kadang masih ragu dengan kebenaran Islam itu sendiri. Bahkan ada orang yang mengaku muslim tapi cenderung ya, menyerang Islam seperti itu. Nah, terkait penyakit syubhat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini. Kurang lebih ada 4 ayat terkait dengan penyakit, ada 3 ayat terkait dengan penyakit syubhat ini. Yang pertama yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Kata marad di sini itu yang dimaksud adalah penyakit syubhat, penyakit ragu-ragu. Nah, orang-orang kafir ini ya, itu orang yang memang penuh keraguan-raguan. Kemudian dalam ayat lain, dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, Allah juga berfirman, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Berkenaan dengan orang-orang yang supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nur Allah juga berfirman tentang penyakit
hati atau yang terkait dengan syubhat ini, ya. Di mana Allah berfirman yang artinya dalam surat An-Nur ayat 48 sampai 50, dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang, tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, atau karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini 3 ayat, ya, yang dimana para ulama, ya, mengatakan kata-kata marad pada ayat ini yang dimaksud adalah penyakit syubhat, penyakit keraguan-raguan, ya, adanya keraguan-raguan di dalam hati. Nah, yang kedua ada penyakit syahwat. Itu terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 32 di mana Allah berfirman, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatama'al ladzi fi qalbihi marad." Hai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Nah, dalam ayat ini kata marad itu yang dimaksud adalah syahwat. Di sini adalah syahwat zina. Maka istri-istri Nabi itu dilarang untuk kalau berbicara dengan para sahabat untuk apa? Melemahkan suara, saya melembut-lembutkan suara, ya, mendayu-dayukan suara. Karena apa? Akan ditakutkan muncul penyakit syahwat pada lawan bicaranya. Nah, syahwat di sini adalah syahwat zina. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit jiwa atau penyakit hati ini, ya, ini penyakit yang tidak ada obat dari medis, nggak ada obat. Ya, mau dikasih apa kalau sudah urusan jiwa? Tidak ada obatnya kecuali dikembalikan kepada obat yang datangnya dari Allah dan Rasul. Itu apa? Ya, obatnya tidak lain dan tidak bukan untuk jiwa ini kita hilangkan syubhatnya, keraguan-raguannya, dan kita hilangkan syahwatnya, ya, yaitu dengan ilmu yang benar, keyakinan yang benar, ya, kemudian dengan terapi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ya, dari segala kotorannya, segala penyakit-penyakit yang menimpanya. Nah, penyakit jiwa ini penyakit apa? Di antaranya adalah kebodohan, kesombongan, ya, iri, dengki, ya, kemudian dusta, ya, dan penyakit-penyakit lain. Kalau ini menimpa seseorang, ini jauh lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Terkadang ada orang sakit jasmaninya, tapi karena sehat hatinya, sehat jiwanya, dia masih bisa bertakwa, bisa taat kepada Allah. Tapi ada orang ketika hatinya yang sakit, jasmaninya sehat, namun dia berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait penyakit jiwa atau penyakit hati yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa penyakit hati ini, ya, obatnya memang dengan kita sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sendiri. Maka insya Allah, ya, hati akan menjadi lebih tenang dan lebih bersih, sehingga kita akan kehilangan keraguan-raguan. Kita akan terus istiqomah di atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada kebenaran Islam ini. Selanjutnya terkait dengan penyakit hati ini, ya, bahwa ketika kita merasakan di dalam hati kita ada ketidaknyamanan, contoh penyakit yang sering muncul itu sulit melihat orang lain lebih sukses dari kita, atau ketika ada orang misalnya lebih terkenal atau lebih kaya atau lebih banyak karya,
lalu kita merasa tidak nyaman, nah ini contoh ada penyakit hati dalam diri kita. Dan ini harus betul-betul diusahakan untuk dihilangkan. Di antara cara menghilangkannya, maka berusahalah untuk berbahagia meski ya, yang mendapat nikmat itu adalah orang lain. Kita harus bahagia dengan kebahagiaan saudara kita. Kita harus berusaha merasa senang dengan apa yang saudara kita gapai dari kesuksesan-kesuksesan yang ada di dunia ini. Tidak perlu kita merasa sedih dan berkecil hati. Ini terkait penyakit hati. Nah, adapun penyakit jasmani, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an tentang penyakit jasmani ini. Di mana dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkannya berkaitan dengan pada kasus haji misalnya, ya. Ada dalam haji, ada dalam puasa, ada juga dalam masalah wudhu, ya. Misalnya dalam ayat surah An-Nur ayat 61, ya, Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. An-Nur ayat 61. Ya. Di ayat ini Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam kaitannya dengan haji maupun saat berwudu, ya, ataupun dalam puasa. Nah, sehingga para ulama menjelaskan dari ayat-ayat yang disebutkan tentang penyakit ini ada formula yang sangat baik untuk dijadikan solusi ketika kita sakit jasmani. Apa solusi itu? Ya, disebutkan oleh beliau di sini ada 3 solusi jalan yang bisa diambil untuk mengobati penyakit jasmani kita. Yang pertama, ya, menjaga kesehatan. Ini namanya preventif. Ya, kita mencegah, ya, itu lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, menjaga tubuh dari unsur-unsur berbahaya. Dan yang ketiga, mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Ini cara menjaga kondisi jasmani. Nah, ini terkait misalnya contoh di dalam Al-Baqarah ayat 184 tentang puasa. Allah mengatakan apa? Ketika kita puasa, ya, Ramadan, lalu kita melakukan perjalanan. Kalau perjalanan itu berat, ya, kita rasakan, maka boleh kita apa? Berbuka. Boleh berbuka. Tidak harus berpuasa. Kenapa? Nah, disinilah Allah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga, ya, agar jangan ada bahaya. Ya. Maka dijaga dengan cara apa? Kalau memang itu berat perjalanannya, tidak usah puasa dan nanti diganti pada hari-hari yang lain. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Misalnya Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya bersiam sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, ini cara menjaga agar jasmani kita tidak sakit. Ketika perjalanan itu kan berat, zaman dulu ya, perjalanan itu kan dengan onta, dengan kuda ataupun dengan jalan kaki, itu berat ditempuh. Maka bagi orang yang melakukan safar seperti ini yang berat, boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena safar itu membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan. Nah, orang yang berpuasa secara otomatis fisiknya akan melemah karena dia tidak ada asupan makanan, ya, tidak ada asupan air. Nah, maka karena sebab dia safar, agar dia tidak sakit, agar dia tidak membahayakan dirinya, diperlukan upaya pencegahan, ya, dengan apa? Dia boleh membatalkan puasanya atau boleh dia tidak berpuasa dan nanti mengganti pada hari-hari yang lain. Ini cara pertama yang disebutkan dalam Al-Quran tentang menjaga kesehatan atau menjaga jasmani itu sangat dianjurkan. Kemudian ada mengeluarkan apa yang berbahaya dari dalam tubuh. Itu pada kasus haji misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'si
Fafidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu bersiam atau bersedekah atau berkurban. Al-Baqarah ayat 196. Nah, di sini apa? Allah membolehkan orang yang sakit atau ada masalah di kepalanya, seperti mungkin banyak kutu, ya, atau berpenyakit kulit atau karena hal lain, ya. Itu untuk apa? Mencukur rambut kepalanya di saat dia ihram. Kita tahu ya, orang ihram itu belum boleh mencukur rambut sampai selesai semua ibadahnya. Nah, tapi kalau dia sakit karena mungkin banyak kutu, ada bisul atau dan sebagainya di kepala, maka dibolehkan walaupun nanti dia harus membayar fidyah. Nah, ini untuk apa? Ini untuk upaya mengeluarkan uap-uap yang tidak baik atau yang berbahaya dari kepala itu. Ternyata dengan dicukurnya rambut, terbukalah pori-pori kepala, lalu keluarlah uap-uap itu. Makanya di antara syariat akikah itu kan disuruh kita gundur anak-anak kita di usia saat berumur 7 hari itu ya. Disuruh potong rambutnya secara habis sebenarnya. Nah, itu hikmah secara kesehatannya karena banyaknya bakteri saat lahir itu melekat di rambut. Nah, dengan dia dicukur, maka insya Allah dia akan lebih bersih kepalanya sehingga anak-anak itu tidak mengalami penebalan kulit kepala yang dikaitkan bakteri itu. Ya. Nah, orang haji juga begitu. Ketika dia sakit kepala, ya, sehingga perlu dicukur rambut itu boleh agar uap-uap yang buruk itu keluar semuanya. Nah, ini adalah bentuk proses pengeluaran zat berbahaya. Ya. Zat berbahaya itu dikeluarkan. Nah, dari sini, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat kenapa Nabi mengatakan dalam hadisnya itu inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Ya. Dari konsep ini maka benar sekali bahwa kenapa bekam itu menjadi pengobatan paling afdol, ya, paling ideal. Karena bekam itu mengeluarkan sesuatu yang berbahaya dari dalam tubuh, yang tidak dibutuhkan, tanpa perlu memasukkan hal lain. Tidak perlu minum obat, ya, tidak perlu minum sesuatu yang bisa mendorong penyakit. Tetapi dia apa? Cukup dikeluarkan melalui darah tadi, dengan pelukaan yang ringan itu ya. Nah, ini sama dengan konsep ini. Makanya bekam itu menjadi pengobatan sangat ideal, sangat paling aman dan paling baik untuk manusia. Maka kalau ada teman-teman yang belum pernah berbekam seumur hidup ini, ya berbekam terus. Berbekam terus. Karena berbekam ini sangat baik. Dia menjadi konsep cara mengeluarkan penyakit dari jasmani, yaitu dengan apa? Mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, orang boleh mencukur rambut saat dia ihram ketika kepalanya mengalami gangguan. Dan Nabi pernah berbekam saat ihram. Itu saat beliau mengalami sakit kepala. Itu bekam di kepala juga beliau saat itu. Ya. Dalam riwayat itu disebutkan seperti itu. Nah, zat-zat berbahaya ini kalau kita biarkan akan sangat bahaya. Akan sangat bahaya. Tidak boleh. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa zat yang kalau dia mendekam di dalam tubuh ini sangat berbahaya efeknya. Ya. Apa saja itu? Disebutkan ada 10. Ya. Yang pertama, darah apabila sudah bergejolak. Ya. Darah itu kalau sudah bergejolak harus keluarkan. Batasnya berapa? Batasnya para pakar medis mengatakan itu 120 hari. Itu darah harus keluar. Harus keluar. Makanya dalam apa istilahnya? Aturan PMI ya. Untuk donor darah itu berapa? 3 bulan sekali. Itu 120 hari. Ya, 3 bulan berarti 90 hari, tapi ya maksimal hanya boleh 120 hari darah itu mendekam. Kalau sudah bergejolak harus segera dikeluarkan. Sehingga Nabi memberi contoh, menganjurkan berbekam setiap bulan, untuk mengeluarkan gejolak itu yang ada pada darah. Itu zaman Nabi yang makanan masih sangat-sangat teratur, Pak Ustaz. Ya, belum seperti sekarang makanan. Ya. Sekarang makanan, coba lihat apa yang
yang tidak pakai pengawet, ya. Apa yang tidak pakai pestisida, apa yang tidak pakai apa lagi, ya, penyedap, ya. Semuanya ada, sehingga sangat berbahaya, ya. Maka muncul penyakit-penyakit yang dulu tidak ada, tidak kita dengar, ya, nggak ada asam urat zaman Nabi, ya gitu. Nah ini akibat makanan. Nah maka darah sangat menjadi objek yang paling cepat terpengaruh, ya, terpengaruh. Maka perlu dikeluarkan. Kalau sudah bergejolak perlu dikeluarkan. Nah caranya apa? Bisa dengan donor 3 bulan sekali, dan yang paling baik adalah bekam sebulan sekali. Ya. Kemudian yang kedua mani, bila keluar secara terus menerus. Ya. Ini tidak boleh dibiarkan itu. Memang makanya kalau bujang biasanya ada mimpi basah dia. Itu sudah fitrah itu. Itu sudah sunnatullah itu. Nah, kalau ada yang nggak mimpi basah itu nggak normal. Nah, jatuh pesawat ya. Ya memang begitu. Dia akan keluar sendiri. Bahkan dalam ilmu biologi dulu waktu zaman SMA disebutkan itu harus keluar seminggu sekali. Memang harus dikeluarkan. Kalau enggak jadi penyakit. Tapi jangan coba-coba keluarkan dengan ini ya. Nah, memang ada jalannya. Biasanya dengan mimpi ya. Kalau yang sudah menikah mah ada gampang sekali ya. Yang belum menikah ya sabarlah ya. Nanti ada masanya. Kemudian air seni, air pipis. Ini juga nggak boleh ditahan-tahan. Kalau sering ditahan, apa akibatnya? Akan muncul batu pada kandung kemih. Apalagi kalau teman-teman suka minum apa? Teh manis, ya, yang menggunakan pemanis buatan, ya, yang banyak dijual-jual itu. Kayak anak-anak itu nggak boleh sering-sering minum itu, yang dijual-jual itu, teh-teh yang dijual-jual di pinggir jalan itu. Itu ada kasus di Jakarta itu usia kelas 5 SD itu diabetes. Setelah diteliti apa sebabnya, ternyata suka minum teh kemasan itu ketika jajan di sekolah. Makanya anak-anak perlu diawasi juga. Ya, jangan sering-sering minum kemasan, minuman kemasan itu. Nah, jadi air seni ini tidak boleh tahan. Kalau memang sudah terasa mau keluar saja. Nah, maka supaya ini cepat keluar juga dianjurkan apa? Dianjurkan minum sehari itu 2,5 liter air putih. Itu dianjurkan ya kawan. Itu sangat bagus membantu kinerja ginjal ya, untuk tidak terjadi batu. 2,5 liter sehari ya. Usahakan. Jadi antum sediakan 2 botol kemasan besar itu 1,5 liter itu ya. Nah, 2 itu harus ada di kamar. Minum habis setiap hari. Itu insya Allah antum akan sehat. Apalagi yang aktivitasnya kuat. Nah itu butuh itu ya, pencegahan untuk tidak terjadi batu ginjal. Kemudian yang perlu juga dikeluarkan apa? Ya, kotoran, ya, feses. Itu nggak boleh tahan juga. Ini penyakit kalau ada orang 3 hari sekali baru BAB, itu nggak normal itu. Segera makan pepaya, segera makan makanan berserat, ya. Karena ini akan menjadi penyakit. Kemudian kentut juga jangan ditahan-tahan ya kawan. Tapi jangan juga sembarangan ya. Ya. Kentut tidak boleh ditahan, tapi jangan juga kentut di depan wajah orang ya. Nah, boleh kentut depan orang, tak jangan bunyi ya. yang tidak bunyi justru bahaya ya. Kadang-kadang baunya lebih. Insyaallah ya. Tapi memang kentut. Ada orang loh sampai harus operasi karena nggak kentut. Ada di rumah sakit itu banyak kasus begitu. Ada beberapa pasien sama saya juga datang nggak kentut. Yang tadi baru ada kasus tidak BAB sudah entah seminggu dan itu mau dioperasi. Alhamdulillah dengan terapi bekam, subhanallah cuma 3 titik langsung kentut. Wah, nggak bisa BAB dan kentut. Berhari-hari bekam 3 titik. Begitu dibekam kentut dia. Subhanallah. Bahaya. Ya, itulah risiko tukang bekam kadang-kadang ya. Sama dengan peruqyah, ya kan? Kadang diludahin, kadang ditonjok, ya. Kadang ditendang. Ya, begitu dapat sedekah 5.000. Alhamdulillah. Jadi terapis Tibun Nabawi ini harus banyak sabar dia ya, banyak sabar. Selanjutnya muntah.
Nah, ini juga tidak boleh ditahan. Kalau memang mau keluar, ya dikeluarkan ikhwan. Ya, kalau harus keluar. Kadang-kadang kita makan kebanyakan, mau muntah, ya muntahin aja. Jangan malu-malu. Ya, makanya kalau makan selalu pakai konsep. Lebih baik nambah daripada sisa. Jangan ambil berlebihan, jangan ambil kayak gunung Selawah ya. Nah, ambil aja lah yang rata-rata sedikit. Bersin. Nah, makanya kenapa bersin tuh kalau sudah disuruh apa? Baca alhamdulillah. Karena memang kalau nggak jadi bersin enak nggak? Nggak enak. Kalau sudah bersin enak banget kan? Itu nikmat, rasanya luar biasa ya. Coba kalau nggak jadi, cari-cari mataharinya ya, supaya jadi ya. Atau nggak ambil apa itu rumput. Karena memang bersin ini salah satu cara tubuh mengeluarkan virusnya yang ingin menyerang. Makanya orang bersin tidak boleh menghadap ke orang, karena yang keluar itu apa? Virus. Ada adabnya bersin itu ikhwan. Sekarang baru ketahuan adab itu ya, setelah 2020 corona ya, 2020 kalau bersin bagaimana? Seru gini ya. Dulu mana ada? Sekarang karena corona sudah ada adab. Nah, ternyata corona ini membawa hikmah. Dulunya orang nggak peduli kebersihan, sekarang sedikit-dikit cuci tangan, bahkan kadang-kadang sudah parno kali. Sampai-sampai masjid dibuat aturan sebelum masuk masjid cuci tangan lah. Kita udah wudhu duluan, ngapain cuci tangan lagi? Ya, ini kadang-kadang juga aturan ini sudah berlebihan gitu, paniknya ya. Jadi kalau ke masjid nggak perlu lagi ada aturan cuci tangan, Pak. Kenapa? Orang ke masjid itu pasti wudhu. Sudah cuci tangan, jangan cuci tangan. Muka pun dicuci, kaki pun dicuci. Yang nggak sempat mandi aja ya kan. Jadi nggak usah lagi cuci tangan masuk masjid. Cukup dengan wudhu. Dan wudhu ini berkah, insya Allah. Jangankan virus, dosa-dosa pun gugur. Dosa-dosa pun gugur. Nah, selanjutnya kantuk. Kantuk ini, nah itulah Nabi juga ada riwayat mengatakan apa? Kalau Anda ngantuk, tidak boleh melakukan sholat. Disuruh tidur dulu. Bayangkan tuh, disuruh tidur dulu. Padahal ini sholat. Saking apa? Ya karena kalau orang ngantuk itu kan dia nggak sadar itu. Lagi sholat ngantuk, dia baca Al-Fatihah atau dia mencaci diri sendiri, itu nggak bisa dibedakan. Nah, makanya ada qailullah, itu sunnah. Dan Nabi bahkan mengatakan tidur sianglah kalian, karena setan itu tidak tidur siang. Jadi orang yang nggak tidur siang itu, tersabu dengan setan ya. Ada sini yang nggak suka tidur siang. Usahakan tidur siang, tapi jangan lama-lama. Tidur siang jangan seperti tidur malam. Tidur malam 5 jam. Tidur siang 5 menit, 10 menit, maksimal 30 menit ikhwan. Ini tidur siang dari jam 7 pagi sampai jam 12. Nah, itu sudah tidur malam, makanya malam begadang. Nah, ada orang datang sama saya, Ustaz, saya sudah nggak bisa tidur malam ini, susah kali tidur. Saya tanya, siang tidur Pak Ustaz. Ya sudahlah, Anda balik pola tidur Anda. Wa ja'alna nahara ma'asya, diganti wa ja'alna laila ma'asya. Nah, jangan. Jadi tidurlah waktu malam. Kemarin sudah kita sampaikan, tidur itu berapa jam sehari yang dibutuhkan? Berapa? 5 sampai 7 jam. Itu menurut penelitian seorang profesor di universitas, salah satu universitas di Indonesia. Itu meneliti. Beliau seorang dokter, seorang profesor. Manusia hanya butuh sehari semalam itu tidur 5 sampai 7 jam. Kurang dari 5 jam cepat mati, lebih dari 7 jam juga cepat mati. Jadi hanya boleh di antara 5 atau 7. Dan hebatnya ikhwan, kenapa Nabi mengatakan saya benci tidur setelah maghrib dan apa? Membenci begadang setelah isya. Diteliti lagi oleh profesor ini. Kita kan butuh 5 sampai 7 jam. Ya. Kadang-kadang enggak sampai segitu kita tidur malam. Sudah bangun. Orang yang tidurnya di awal waktu, habis isya misalnya langsung tidur, anggaplah jam 9. Habis isya kan di Aceh setengah 9 ya. Maksimal banget jam 9. Itu tidur, maka insya Allah jam 1 dia mesti terbangun. Mesti terbangun. Dan tidak akan tidur lagi sampai subuh. Kenapa? Karena kebutuhan tidurnya sudah cukup. Padahal kalau kita hitung, jam 9, 10, 11, 12, 1. Baru berapa jam? 4. Lah kenapa sudah terbangun di jam 1 dan dia tidak merasa lagi ngantuk, tidak lelah? Itu karena ternyata kualitas tidur di awal waktu berbeda dengan kualitas tidur di akhir waktu.
Itu 5 jam sampai 7 jam itu kalau tidurnya di akhir waktu. Tapi kalau di awal waktu Anda tidak butuh 5 sampai 7 jam. Karena menurut penelitian beliau ini 1 jam tidur di awal waktu itu setara dengan 3 jam tidur di akhir waktu kualitasnya. Sehingga kalau kita tidur jam 9, jam 10, 11, 12, 1 berarti 4 jam. 4 kali 3 sudah berapa? 12 jam. Sudah lebih kebutuhan tidur kita. Makanya Rasulullah itu sanggup sholat malam sampai tumit beliau bengkak-bengkak karena panjangnya sholat malam beliau, bahkan menjelang subuh. Dan setelah itu beliau istirahat, sahur ataupun istirahat sebentar untuk kemudian nanti sholat subuh. Dan saya baca riwayat, orang ini boleh dikaji lagi. Beliau kalau setelah azan subuh itu sempat baring dulu sebelum melanjutkan sholat subuh. Setelah sholat sunnah tentunya ya, itu baring, disunahkan baring-baring sebentar. Baru sholat subuh. Iya, bukan tidur, baring saja. Ya, jangan tidur lewat ya kan. Tapi kita di sini masalah kalau kita baring lewat ya kan. Dan masalahnya lagi antara qomat ini dan azan kita ini terlalu cepat. Untuk waktu subuh seharusnya itu tidak boleh terlalu cepat. Kenapa? Di waktu subuh ini banyak hajahnya orang yang junub. Itu kan butuh waktu untuk mandi, Pak. Ya. Yang bangun tidur biasa harus BAB dulu. Kan nggak bisa BAB 1 menit. Ya kan? Minimal 5 menit. Ada yang BAB-nya 3 menit beres. Nah itu. Ada yang pipis bisa setengah jam. Kalau yang gangguan kandung kemih itu bisa setengah jam. Cerit sikit-sikit. Iya. Jadi azan subuh ini harus diberi waktu lah. Ya, minimal 20 menit. Jangan cepat-cepat kali. Makanya saya dulu di daya saya itu, waktu saya masih pegang daya mahasiswa itu memang paling cepat 20 menit. Ya. Bahkan ada yang sampai 30 menit. Karena kita paham kondisi. Dan kalau kita lihat di Madinah saja, Mekah, itu rata-rata 20 sampai 30 menit saja. Itu rata-ratanya. Sehingga kita bisa dari hotel itu jalan 300 meter masih bisa dapat. Ya. Sholat 2 rakaat masih dapat lagi sholat sunnahnya. Gitu. Kita di sini enggak, masjid dekat dengan kita. Kita bangun azan sampai masjid sudah tahiyatul akhir Pak Ustaz. Iya. Situ. Nah ini mudah-mudahan Al-Wafa bisa dibegitukan. Jadi 18 menit lah tunggu ya. Jangan cepat kali. Ngejar apa? Ngejar kubra. Sabar. Ya. Kubra masih dekat, nggak kemana-mana. Gitu, ya. Nah ini, ikhwan, ya bahwa kantuk juga bisa harus dituntaskan dulu kantuk. Ya. Kemudian rasa lapar, ini juga harus dituntaskan. Makanya Nabi mengatakan apa? Idza apa itu? Uqimatis shalah. Kalau sudah ditegakkan dikomakan sholat dan makan malam sudah tersedia, maka apa? Fabda'u bil asya. Mulai dulu dari makan. Ini mungkin hadis ini wallahu alam, penjelasannya ulama nanti perlu kita lihat lagi. Saya sih cenderungnya mungkin ini untuk orang yang puasa. Ya, wallahu alam ya. Apakah ini terkait umum, siapa saja ketika memang makanan sudah dihidangkan, waktu sholat sudah masuk, maka didahulukan makan dulu. Atau memang orang puasa, kan orang puasa itu kan butuh makan, sehingga walaupun sudah komat ya makan dulu lah, nggak apa-apa. Ya wallahu alam, ya wallahu alam. Tapi yang jelas rasa lapar harus segera dituntaskan. Jangan kalau sudah lapar ini ditahan-tahan, akhirnya apa? Nanti timbul penyakit. Kemudian rasa dahaga, haus, ini juga ya satu paket ini. Kalau sudah lapar mesti haus ya. Nah, masing-masing dari 10 zat ini bila ditahan dapat menimbulkan penyakit. Dapat menimbulkan penyakit. Sehingga tidak boleh kita tahan, harus keluarkan. Dikeluarkan. Inilah yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah ayat 196 ini tadi. Kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang pemeliharaan tubuh dari unsur-unsur berbahaya. Yaitu terkait dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal dha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban.
Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Nah, orang yang sakit boleh mengganti air dengan debu. Inilah yang terjadi dalam kisah sahabat itu ya. Ada yang luka itu kepalanya, lalu bertanya, bagaimana, apakah aku boleh dengan tidak menggunakan air, bertayamum saja? Lalu ada fatwa yang keliru waktu itu ya, dan akhirnya meninggal beliaunya. Nah, ini kaidah yang penting harus dipahami. Kita perlu memelihara tubuh ini. Jadi kalau ada bahaya ketika menggunakan air, itu boleh, syariat mengizinkan kita nggak usah menggunakan air, tapi menggunakan debu, tayamum, tidak perlu wudu. Nah, misalnya orang demam tinggi, yang kalau kena air dia khawatirkan demamnya menjadi sebab dia meninggal. Wah, itu nggak boleh lagi. Atau dingin sekali, maka kalau dalam kondisi sangat dingin itu tidak usah menggunakan air, boleh dalam syariat. Ya, dalam syariat. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk menentukan itu siapa? Yang bisa menentukan adalah pakarnya, ya, ahli medis, ya, ahli pengobatan, ya, tabibnya. Tidak boleh semua orang juga menentukan sendiri hukum, ya. Tentu kita tanya pada ahlinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada para hambanya 3 formula medis tersebut dengan berbagai kaidah ilmu kedokteran yang bersifat komprehensif. Kita juga bisa menengok petunjuk Nabi SAW dalam persoalan yang sama. Kita akan menjelaskan bahwa petunjuk Nabi dalam masalah pengobatan adalah petunjuk yang paling sempurna. Jadi petunjuk pengobatan Nabi ini paling sempurna, paling lengkap dan paling sempurna. Kenapa? Karena berdasarkan wahyu. Nabi tidak berkata kecuali wahyu. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsu. Adapun penyakit hati tadi, sebagaimana saya sudah sampaikan di awal, bahwa penyakit hati urusannya sangat jelas, diserahkan kepada Allah dan Rasul. Jadi nggak ada obat penyakit hati itu kecuali apa yang sudah Allah dan Rasul tuntunkan, ikhwan. Maka antum ya, atau kita semua ini, ketika kita merasa ada penyakit hati pada diri kita, ya, ikuti langkah-langkah yang Allah dan Rasulnya berikan. Di antara yang paling afdol apa? Penyakit hati itu ala bizikrillah tatmainnul qulub, berzikir, ya. Zikir itu bisa dengan baca Quran, bisa dengan yang lain-lain, ya. Itu penyakit hati, hanya itu obatnya. Tidak ada petunjuk medis dalam urusan penyakit hati. Ya, tapi kalau penyakit jasmani, nah itu ada. Ya, petunjuk medis sangat penting untuk kita ikuti. Ya, protokol-protokol. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah klasifikasi penyakit secara garis besar. Jadi ada 2 saja, jasmani dan hati. Hati terkait syubhat dan syahwat, kemudian jasmani itu terkait penyakit-penyakit yang menyerang organ sehingga fungsi organ berkurang atau bahkan hilang sama sekali, sehingga ada orang bisa lumpuh, bisa buta, bisa gagal ginjal, ya, gagal jantung dan sebagainya. Nah, di antara metode untuk penyakit jasmani ada 3 tadi: pencegahan, penjagaan, dan pengeluaran unsur-unsur berbahaya. Adapun penyakit hati, solusinya apa? Serahkan pada Allah dan Rasul. Tidak ada cara lain. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan kaji secara detail bagaimana pengobatan penyakit jasmani menurut petunjuk yang ada di dalam kitab At-Tib An-Nabawi ini. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat. Saya cukupkan dan saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.